Halo guys, balik lagi sama saya Farid Faturrahman. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Di video kali ini saya akan membahas tentang Illuminati. Untuk simbol-simbol Illuminati ada di part 2 ya guys. Nah, kalian pernah gak sih ngedengar apa itu Illuminati dan apakah itu Illuminati? Di video kali ini saya akan membahas tentang Illuminati. Saya akan menjelaskan secara rangkum. Illuminati atau bentuk plural dari bahasa Latin Illuminatus tercerahkan adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok baik yang nyata atau historis maupun fiktif secara historis. Nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Sejak diterbitkan karya fiksi ilmiah postmodern berjudul The Illuminatus Trilogy pada tahun 1975, karya Robert C. dan Robert Anton Wilson. Nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi sekongkolan yang dipercaya mendatangi dan mengendalikan beberapa peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tataan dunia baru. Dalam konteks ini, Illuminati biasanya digambarkan sebagai versi modern atau keberlanjutan dari Illuminati Bavaria. Kesejarahan Illuminati. Gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 di Ingolstadt atau Bavaria Atas dengan nama Ordo Illuminati dengan anggota awalnya sebanyak orang dan dipelopori oleh Adam Weishaupt pada tahun 1830. Dia adalah profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt yang dikelola Terekat Jesuit sebagai satu-satunya profesor dari kalangan non-klerikal atau bukan kaum religius. Kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas sebagai perwujudan penjarahan dan tampaknya mencontoh Mason. Anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas, masing-masing dengan beberapa tingkatan, dan banyak cabang Illuminati menarik anggota dari loji Mason yang sudah ada. Pada awalnya, Weishaupt berencana bahwa kelompok itu akan dinamai Perfect Belices. Kelompok itu juga disebut Illuminati Bavaria, ideologi disebut Illuminisme. Banyak intelektualisi dan politis progresif terkenal yang menjadi Xavier von Zweig yang menjadi anggota kedua di organisasi. Organisasi ini memiliki cabang banyak negara di Eropa. Dilaporkan bahwa ada sekitar 2.000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Organisasi ini juga menarik kalangan sastrawan semacam Johann Wolfgang von Goethe dan Johann Gottfried Herder, serta para duk yang berkuasa di Gotha and Weimar. Pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria. Dia adalah seorang pendukung despotisme tercerahkan dan pemerintahannya melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Perpecahan dari kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati sebelum akhirnya kelompok ini mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh dekret sekuler yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Dekret pada tanggal 2 Maret 1785 tersebut tampaknya menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen dan korespondensi internal Illuminati, namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan 1787. Lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Rumah von Zweig digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Konspirasi Illuminati. Antara tahun 1797 dan 1798,
Memories Illustrating the History of Jacobinism karya Augustine, dan Professor of a Conspiracy karya John Robbins mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan dan melaksanakan persekongkolan internasional yang masih berlangsung. Mereka mengklaim bahwa Illuminati merupakan dalang di balik revolusi Prancis. Kedua buku itu sangat populer, terus dicetak ulang dan dikutip oleh banyak buku lainnya. Misalnya oleh Professor of the Real Extent and Dangerous Tendency of Illumination karya pendeta Seth Passion, diterbitkan pada tahun 1802. Beberapa tanggapan terhadap karya tersebut bersifat kritis. Contohnya, on the influence attributed to philosophers, Freemason, and the Illumination on the reputation of French karya James Joseph Mounier, atau butuh rujukan. Karya Burrell dan Robinson juga memberikan pengaruh di Amerika Serikat. Di New England, pendeta Jedidah Morse dan beberapa lain berkhotbah menentang Illuminati, dan berita tentang itu masuk ke surat kabar pada dekade awal tahun 1800-an. Masalah tersebut mulai tak lagi mendapat banyak perhatian meskipun mengalami kebangkitan selama gerakan anti-Mason pada tahun 1820-an guys. Dan hingga saat ini, Illuminati sudah ada yang bisa membuktikan bahwa Illuminati itu benar-benar ada guys. Hingga saat ini, hanya ada 2 kelompok yang saya tahu. Yang pertama, keberlanjutan dari Illuminati Bavaria, dan yang kedua, versi modern. Nah, menurut kalian gimana nih tentang Illuminati? Jangan lupa komen di bawah ya guys. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys. Like.